Hongaria kini terpecah antara partai pro dan anti-Orban. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, sering mengkritik Brussel dan menunjukkan kedekatannya dengan Vladimir Putin. Orban dikenal sebagai sekutu dekat Moskow di Uni Eropa. Namun pendukungnya menyebut sikapnya demi kepentingan Hongaria. Sebagian besar negara di Eropa berdiri teguh mendukung Ukraina, kecuali Hongaria. Negara ini berbatasan dengan Ukraina, anggota Uni Eropa dan NATO, namun tindakannya berbeda dari sekutunya. Negara ini memblokir bantuan militer di perbatasan, memveto sanksi Uni Eropa, dan menutup situs berita Ukraina. Viktor Orban terbang ke Moskow untuk membahas perdamaian saat Eropa makin frustrasi. Tapi benarkah Hungaria sedang membela perdamaian atau diam-diam berpihak pada Rusia? Bagaimana salah satu anggota inti Eropa bisa terpisah begitu jauh dari yang lain? Mari kita lihat bagaimana Hungaria menjadi kuda Troya di Eropa. Pada 24 Februari 2022 Rusia menginvasi Ukraina. Awalnya Hungaria terlihat mendukung Ukraina. Pemerintah mengutuk perang dan menegaskan menghormati perbatasan serta kemerdekaan Ukraina. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa Diplomat Hungaria selalu memilih resolusi yang mendukung Ukraina. Pada 2 Maret mereka menuntut Rusia segera ditarik. Pada bulan yang sama, mereka mengecam serangan terhadap warga sipil dan pembangkit listrik yang menyebabkan jutaan orang hidup dalam kegelapan. Pada April, Hungaria mendukung penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Oktober, Hungaria menolak referendum palsu Rusia di wilayah pendudukan Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Pada November, Hungaria kembali memilih agar Rusia membayar kerusakan yang ditimbulkan. Pada Februari 2023, Hungaria mendukung resolusi untuk perdamaian abadi yang melindungi tanah dan kedaulatan Ukraina. Di atas kertas, semuanya terlihat sangat jelas. Hungaria berdiri bersama sekutu-sekutu baratnya. Bagi banyak orang, ini adalah sebuah kejutan. Perdana Menteri Viktor Orban biasanya ramah dengan Moskow. Namun kali ini ia sejalan dengan Washington, London, dan Brussels. Pemerintah Hungaria menyebut sikapnya sebagai netralitas tenang. Orban menyatakan Hungaria tak akan ikut perang yang bukan urusan mereka. Dia bilang tugas negara melindungi rakyat dan ekonominya. Pesannya sederhana dan mudah dipercaya. Warga Hungaria yang lelah krisis dan takut perang mendukungnya. Sementara strategi ini berhasil. Pemerintah mengatakan akan mengirimkan bantuan kemanusiaan, bukan senjata. Pada 27 Februari 2022 Menteri Luar Negeri mengumumkan Hungaria akan mengirim 30.000 ton makanan dan bahan bakar ke Ukraina. Beberapa hari kemudian, Orban meluncurkan program bantuan terbesar senilai 600 juta forint untuk menyediakan makanan, produk kebersihan, dan perlengkapan anak-anak. Kampanye jembatan ke Subkarpatia segera dimulai. Masyarakat bisa menelepon nomor nasional untuk berdonasi. Mereka membantu pengungsi, mendukung kota perbatasan, menawarkan tumpangan gratis di kereta dan bus, serta memberi insentif perusahaan mempekerjakan pengungsi. Warga Hungaria berusaha membantu tetangga mereka yang kurang mampu. Di perbatasan, relawan, gereja, dan kelompok bantuan membantu pengungsi yang datang dengan kereta dari Lviv. Musim panas 2022 posisi Hungaria terlihat stabil. Di Brussel, diplomat berharap Hungaria tetap jadi titik tengah yang stabil. Citra itu runtuh pada Desember saat Uni Eropa menyiapkan bantuan 18 miliar euro untuk Ukraina. Paket ini bertujuan menjaga pemerintahan Ukraina berjalan, membayar gaji, dan membangun kembali kota yang hancur. Setiap negara memberikan suara setuju, kecuali Hungaria. Pejabat Budapest menyuarakan kekhawatiran soal pengawasan, meminta jaminan dana digunakan dengan benar, dan pajak Hungaria tak membiayai perang. Banyak diplomat Uni Eropa menilai Hungaria memanfaatkan hak veto sebagai alat tawar untuk membuka dana Uni Eropa yang dibekukan, meski alasan resmi terdengar masuk akal. Dana sebelumnya ditahan karena korupsi dan masalah hukum di Hungaria. Pemungutan suara menunda pendanaan dan mengejutkan Uni Eropa. Hungaria akhirnya menyerah setelah mendapat konsesi dana. Namun masalah kebijakan Hungaria tak hanya soal dana. Sejak awal perang, Hungaria menolak izin senjata melewati wilayahnya, termasuk dari negara NATO untuk Ukraina. Pemerintah mengatakan bahwa ini adalah langkah keamanan untuk tetap tidak terlibat secara langsung. Perdana Menteri Orban menyatakan Hungaria
tak akan berpihak dalam perang yang tak bisa dimenangkan. Namun sekutu di Polandia dan Slovakia yang membuka perbatasan untuk konvoi senjata menganggapnya sebagai kurangnya dukungan penuh. Itu adalah awal dari apa yang disebut banyak diplomat sebagai permainan ganda Hungaria, kemungkinan karena energi. Negara itu sangat bergantung pada minyak dan gas Rusia. Lebih dari 80% gas dan 2/3 minyaknya masih dari Rusia, sebagian besar lewat pipa di Ukraina dan Serbia. Setelah invasi 2022, sebagian besar negara Uni Eropa membeli gas cair dari Norwegia dan Amerika Serikat. Hongaria melakukan sebaliknya, memperpanjang kontraknya dengan Gazprom. Pemerintah mengatakan bahwa mereka melindungi keluarga-keluarga Hongaria dari kenaikan harga. Namun sebagai imbalan atas bahan bakar murah, mereka menerima kesepakatan yang membatasi kebebasannya. Saat Uni Eropa mengusulkan embargo minyak Rusia, Hongaria mengancam veto, kecuali mendapat pengecualian karena alasan ekonomi. Tanpa energi Rusia, Brussel akhirnya mengizinkan impor minyak mentah lewat pipa Druzhba. Orban menyebutnya sebagai kemenangan pragmatis, yang lain menyebutnya pemerasan. Kebijakan itu berhasil secara politik. Harga energi tetap rendah berkat bantuan pemerintah, meski inflasi di atas 20% dan keuangan publik tertekan. Orban menyebut pilihan itu sebagai upaya melindungi rumah tangga Hongaria, meski kritikus menilai ia mengorbankan kemandirian demi stabilitas sementara. Tahun 2024 Polandia dan Republik Ceko hampir stop impor dari Rusia, tapi Hongaria belum. Hongaria memperbarui kontrak gas jangka panjang dan merundingkan pengiriman baru lewat Serbia. Orban menilai negara kecil terkurung daratan butuh stabilitas. Namun analis menilai ketergantungan ini memberi pengaruh besar pada Moskow. Sebagian besar negara Eropa kurangi impor energi Rusia lebih dari setengah. Sedangkan Hongaria hanya turun dari 85% ke 75%. Aksi penyeimbangan ini sementara berhasil di dalam negeri. Pemerintah memberitahu warga bahwa Brussels mencoba memaksa mereka ikut perang yang tak diinginkan. Pemerintah kampanyekan bahwa Hongaria mendukung perdamaian, sedangkan pihak lain mendukung perang. Pengunjuk rasa menampilkan bom bertanda bendera Uni Eropa, sementara televisi pemerintah menegaskan sanksi lebih merugikan Eropa dibanding Rusia. Pesan itu sederhana, emosional, dan banyak dipercaya, membuat Hongaria tampak sebagai suara akal sehat di dunia yang kacau. Di luar negeri, pesan ini merusak citra Hongaria. Diplomat Uni Eropa kini melihat Hongaria sebagai pembuat onar, bukan penjaga perdamaian. Mereka bercanda setiap keputusan besar harus lewat Budapest dulu. Hongaria telah mengubah hak veto menjadi model bisnis. Karena setiap kali Brussel menyiapkan paket sanksi, bantuan, atau pendanaan militer, Hongaria selalu menemukan alasan untuk menundanya. Kadang alasannya melindungi perusahaan Hongaria, soal hak minoritas di Ukraina, atau hanya ingin lebih banyak diskusi. Hal itu menjadi rutinitas. Seorang pejabat Uni Eropa menggambarkannya sebagai sabotase yang menetes perlahan. Strategi Hongaria adalah bergerak agar terhindar hukuman, tapi tak pernah benar-benar membantu. Inilah sebab permainan ganda ini bertahan lama. Semua atas nama netralitas. 1 minggu, Hongaria memilih dengan Barat di Perserikatan Bangsa-Bangsa minggu berikutnya menolak pernyataan Uni Eropa. Lebih parahnya, Menteri Luar Negeri Orban sering ke Moskow, bertemu Lavrov saat Rusia masih mengebom kota-kota Ukraina. Ini bukan hanya obrolan singkat saat konferensi. Itu kunjungan resmi, disertai foto, senyuman, dan konferensi pers. Media pemerintah Rusia memanfaatkannya untuk menunjukkan Moskow masih punya teman di Uni Eropa. Di Eropa, banyak yang bertanya-tanya apa yang dilakukan Hongaria. Duta besar negara-negara Barat menyebutnya sebagai bisnis seperti biasa dengan seorang penjahat perang, sementara Hongaria menyebutnya diplomasi. Reputasi Hongaria kembali tercoreng karena skandal tawanan perang. Pada bulan Juni 2023, Gereja Ortodoks Rusia mengumumkan bahwa sekelompok tentara Ukraina yang ditangkap oleh Rusia akan dipindahkan ke Hongaria. Ukraina menyatakan tidak diberitahu, dan dalam beberapa jam Kiev menuntut penjelasan. Wakil Perdana Menteri Hongaria mengatakan bahwa ia telah membantu membawa mereka sebagai sebuah tindakan kemanusiaan. Ia menyebutnya sebagai kewajiban moralnya. Para jurnalis tak menemukan tentara itu, mereka sudah hilang. Kementerian Pertahanan Rusia membantah pemindahan. Sementara Hongaria tidak mengungkap lokasi para pria. Kisah ini jadi berita utama di Eropa selama berminggu-minggu. Uni Eropa menuntut kejelasan, Ukraina menuduh Hongaria jadi perantara Rusia. Setelah tentara muncul di depan umum, Hongaria menyatakan masalah selesai, tapi kerusakan telah terjadi. Hal itu dianggap sebagai contoh lain dari hubungan khusus Hongaria dengan Moskow.
Sebuah hubungan yang melampaui diplomasi menjadi kerjasama. Skandal itu menambah ketidakpercayaan. Brussel mulai mengabaikan Hongaria dalam keputusan terkait Ukraina. Saat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josip Borrell mengusulkan memakai keuntungan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai Ukraina. Dia bilang Hongaria tak berhak menolak karena sebelumnya absen memilih. Budapest menilai ini ilegal, Brussel tetap lanjut. Pesannya jelas, Uni Eropa tak mau menunggu lagi. Posisi Hongaria di perundingan makin kecil karena pilihannya sendiri. Perselisihan ekonomi semakin memperburuk situasi. Ukraina memasukkan bank terbesar Hongaria, OTP, ke dalam daftar sponsor perang karena masih berbisnis di Rusia. Hongaria memblokir bantuan militer Uni Eropa senilai 2 miliar euro untuk Ukraina. Hongaria menyebut reputasi banknya diserang tidak adil, sementara anggota lain menuduh Hongaria memanfaatkan penderitaan Ukraina demi politik. Setelah berbulan-bulan debat, Ukraina menghapus OTP dari daftar, tetapi kepercayaan sudah terlanjur rusak permanen. Orang-orang di Brussel menilai Hongaria selalu mengutamakan perusahaannya bahkan saat perang. Diplomat Barat memperingatkan Hongaria bahwa jalur ini sulit dipertahankan. Di Washington, Dubes David Pressman mempertanyakan loyalitas Hongaria pada NATO. Dia menyebut netralitas berbeda dengan bertemu pejabat Rusia saat rudal jatuh di Kiev. Istilah mitra yang tidak dapat diandalkan muncul di laporan diplomatik, tapi Orban tetap mengabaikannya. Dia menegaskan pada pendukungnya bahwa Hongaria tak akan terlibat perang dan perdamaian tercapai lewat dialog, bukan senjata. Bagi Eropa, itu terdengar menguntungkan. Musim panas 2024 kontradiksi itu memuncak. Sebagai Presiden Dewan bergilir Uni Eropa, Presiden Orban mengunjungi Kiev pada 2 Juli dan bertemu dengan Presiden Zelensky. Dia tersenyum ke kamera dan membahas gencatan senjata untuk membuka dialog. Pertemuan berlangsung sopan tapi berjarak. Zelensky menegaskan perdamaian tak bisa dicapai dengan memberi hadiah pada agresi. 3 hari setelahnya, Orban ke Moskow menemui Vladimir Putin. Uni Eropa tidak diberitahu, NATO baru diberitahu setelah perjalanan dimulai. Pemerintah Hongaria menyebutnya misi perdamaian. Putin berterima kasih dan menegaskan kembali klaim bahwa Barat memakai Ukraina untuk melawan Rusia. Di situs pemerintah Hongaria, kunjungan ke Kiev dan Moskow ditampilkan dengan logo kepresidenan Uni Eropa, seolah Orban mewakili Uni. Di Brussel, pejabat Uni Eropa menegaskan Hongaria hanya boleh bicara untuk dirinya sendiri, bukan mewakili pihak lain. Charles Michel dan Josip Borrell menegaskan kunjungan Orban ke Moskow adalah urusan pribadi, bukan urusan Eropa. NATO menyatakan Hongaria boleh netral, tapi tak boleh memecah aliansi. Washington menyebut perjalanan itu penyimpangan diplomasi. Ini bukan sekadar kesalahan, tapi menunjukkan betapa jauhnya Hongaria menyimpang. Pemimpin yang dulu berjanji menjembatani Timur dan Barat, kini dianggap membantu Moskwa menghancurkannya. Menteri Luar Negeri Eropa menyebut Hongaria telah melewati batas merah. Di Brussel, para pemimpin kini melihat Hongaria bukan lagi solusi, melainkan masalah yang perlu dikelola. Negara yang dulunya membantu menulis aturan Uni Eropa, kini dikenal karena sering melanggarnya. Di dalam gedung-gedung Uni Eropa, para diplomat mulai menggunakan ungkapan-ungkapan halus untuk menggambarkan Budapest, veto permanen. Sekutu lama seperti Austria dan Slovakia mulai menjauh. Suasana di Brussels pun terasa jelas. Hongaria kehilangan kredibilitas. Saat para menteri luar negeri bertemu di Luxembourg musim semi itu, frustrasi pun muncul. Seorang diplomat mengatakan, Hongaria menyandera seluruh Uni hanya demi tagihan gas. Itu memang berlebihan, tapi tidak jauh dari kenyataan. Charles Michel mengatakan, Eropa punya 26 anggota yang bekerja untuk perdamaian dan 1 yang pura-pura. Josip Borrell menegaskan satu negara tak bisa mengubah pesan dari 27 negara. Pernyataan Budapest soal perdamaian kini terasa seperti propaganda dan setiap veto jadi tampak mengancam. Kesabaran yang bertahun-tahun akhirnya hilang. Dan di koridor Parlemen Eropa, nada berubah dari rasa kesal menjadi tindakan. Pembuat undang-undang kembali membahas pasal 7 proses yang bisa menangguhkan hak suara anggota. Topik ini sudah pernah dibahas karena alasan lain, tapi sekarang pertanyaannya berbeda. Ini bukan soal demokrasi atau hukum, tapi soal kepercayaan dan keamanan. Mungkinkah anggota NATO dan Uni Eropa merusak persatuan sambil tetap menikmati keuntungannya? Gagasan untuk benar-benar menggunakan pasal 7 masih terasa jauh dari kenyataan. Tetapi fakta bahwa hal itu sedang dibahas sama sekali menunjukkan betapa suasana telah berubah. Hongaria tetap mengulang pernyataan yang sama.
Orban sering menyatakan sanksi lebih merugikan Eropa daripada Rusia. Dia menyatakan Barat kehilangan daya saing dan perdamaian hanya bisa dicapai lewat negosiasi dengan Moskow. Menteri luar negerinya terus mengunjungi pejabat Rusia dan Belarus dengan mengklaim bahwa dialog itu diperlukan. Media pro-pemerintah di Hongaria sepenuhnya mendukung kebijakan ini. Kolumnis menyebut pemimpin Barat gila perang dan menuduh Uni Eropa buta moral. Mereka bilang Hongaria satu-satunya negara yang berani mengatakan kebenaran. Itu kisah yang kuat, tetapi juga membuat Hongaria semakin menjauh dari sekutunya. Hasilnya terlihat di mana-mana. Di dalam grup Visegrad, aliansi negara-negara Eropa Tengah yang dulunya bekerja sama erat, sekarang Hongaria menjadi terisolasi. Polandia dan Republik Ceko menolak hadir. Menteri Luar Negeri Slovakia menyebut perilaku Hongaria merusak persatuan regional. Di Parlemen Eropa, Partai Fidesz Orban abstain dari voting yang menyebut Rusia sponsor terorisme. Itu isyarat simbolis yang bermakna. Anggota Parlemen Eropa menilai Hongaria melindungi Moskow, meski warga sipil Ukraina tewas tiap hari. Isolasi meningkat saat Hongaria memblokir bantuan militer Uni Eropa di akhir 2025 karena perlakuan terhadap perusahaan Hongaria. Kali ini, Brussel tidak menunggu. Komisi Eropa menyatakan akan melewati Hongaria dan menyalurkan dana langsung lewat jalur alternatif. Pemimpin Uni Eropa untuk pertama kalinya membahas mekanisme agar Hongaria tak bisa menyandera keputusan. Eropa mulai membangun sistem untuk mengakali anggotanya sendiri, sebuah perubahan tenang namun bersejarah. Pesannya adalah bahwa Hongaria bisa tetap mempertahankan hak vetonya di atas kertas, tetapi dalam praktiknya Uni Eropa akan tetap bergerak tanpa Hongaria. Jembatan yang dulu pernah dijanjikan akan dibangun oleh Orban, kini berubah menjadi tembok yang justru dilewati begitu saja oleh orang lain. Pemerintah menjadikan isolasi ini sebagai kebanggaan dalam negeri. Media pro-pemerintah menyatakan Hongaria satu-satunya negara independen di Eropa. Mereka menyebut negara lain hanya patuh pada Brussels dan Washington, serta menggambarkan Orban sebagai pembela terakhir kedaulatan nasional. Narasi ini sementara berhasil membangkitkan kebanggaan dan membuat orang Hongaria merasa istimewa, serta tak tergoyahkan. Namun, rasa bangga tak memperbaiki ekonomi ataupun mengisi rak kosong. Dengan inflasi tinggi dan dana pemulihan Uni Eropa dibekukan, orang mulai sadar mahalnya jadi pihak luar. Menjelang akhir tahun, jajak pendapat menunjukkan kepercayaan publik pada kebijakan luar negeri pemerintah menurun tajam. Netralitas Hongaria yang lama pun kini tertekan. Setelah melarang sejumlah pejabat militer Ukraina masuk, Budapest juga memblokir belasan media Ukraina dan menuduh mereka menyebarkan kebohongan anti-Hongaria. Ukraina membalas dengan melarang 8 media berbahasa Hongaria. Keretakan diplomatik kini berubah menjadi perang informasi besar. Kedua negara kini saling memandang sebagai saingan yang berebut kendali narasi, bukan lagi sekadar tetangga berbatasan. Pertempuran ini tak tampak di peta, tapi dampaknya nyata. Perdagangan melambat, kerjasama terhenti, proyek kemanusiaan ditunda. Perbatasan yang dulu menghubungkan kini memisahkan mereka. Sementara itu, Brussel tetap maju tanpa Hongaria. Desember 2025, Uni Eropa sepakat memberikan bantuan militer baru untuk Ukraina, didanai dari keuntungan aset Rusia yang dibekukan. Hongaria kembali dikecualikan dari pembahasan. Saat ditanya, juru bicara Uni Eropa hanya memberi komentar. Kami mengundang anggota yang ingin membantu. Kalimat itu menggambarkan realitas baru. Hongaria masih di ruangan, tapi tak lagi di meja perundingan. Kursinya di Uni tetap, tapi suaranya tak bermakna lagi. Usulan konferensi tingkat tinggi Budapest menjadi pukulan terakhir, menunjukkan jangkauan diplomatik Hongaria di luar kepresidenan Uni Eropa. Tujuannya mempertemukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas perdamaian Ukraina. Namun hingga saat penelitian ini dilakukan, pertemuan tersebut belum pernah terjadi. Seperti yang diduga, Uni Eropa dan Ukraina kurang antusias dengan pertemuan ini karena kredibilitas Hongaria sebagai tuan rumah netral telah menurun. Orban mulai kehilangan kredibilitas di negerinya, bahkan dalam partainya sendiri. Beberapa orang mulai mempertanyakan, apakah konflik kebijakan luar negeri sepadan dengan biayanya? Para pemimpin di Partai Fidesz Orban menghadapi kekhawatiran yang semakin besar menjelang pemilu Hongaria 2026. Jajak pendapat menunjukkan Partai Orban tertinggal, Peter Majaris dari TISA unggul 7 poin. Orang-orang marah tentang korupsi dan undang-undang baru yang merugikan kelompok bebas. Beberapa anggota diam-diam mengeluh. Para menteri mengakui masalah seperti masa sulit dan konflik dengan Uni Eropa.
Orban mengganti timnya, menandakan adanya ketakutan di kelompok. Isu anggota keluar makin ramai. Jika tren turun berlanjut, Loyo Frans bertanya, apakah sendirian dan pemilih lelah akan jadi terlalu mahal. Cengkeraman Orban atas kekuasaan perlahan-lahan semakin melemah di negerinya sendiri. Kesenjangan antara citra dan kenyataan semakin melebar. Orban menyebut Hungaria jembatan timur barat, namun kenyataannya ia condong ke satu pihak. Ketika Hungaria kehilangan pengaruh di Brussels, Washington, dan Eropa Tengah, Orban tampak tidak terpengaruh selama dia tampil sebagai pelindung perdamaian, tapi kini dukungan domestiknya mulai goyah. Terima kasih telah menonton.